Mungkin banyak masyarakat yang sudah tahu tentang fungsi utama dari mangrove, tapi sebenarnya fungsi yang sangat penting dari melestarikan atau menjaga mangrove ini apa sebenarnya? Kita sebenarnya konsep awal kita itu tidak ada bicara yang namanya wisata. Wisata. Wisata itu sekali lagi saya tegaskan, itulah dampak, efek yang seharusnya kita syukuri, bukan kita masalahkan. Seharusnya. Seharusnya. Emang dipermasalahin ya? Ya sementara ini keluhan saya sih hanya beberapa masih ada pemikiran, mindset dan perilaku manusia yang sebenarnya itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, pemirsa, kita berjumpa dalam channelnya Novi Balga. Hari ini saya berada di satu tempat yang menurut saya spot ini luar biasa keren. Ada di Lampung, tepatnya di Desa Gebang, Kabupaten Pesawaran. Adalah Mangrove Petengoran. Saya bersama dengan pengelola dari hutan mangrove ini, dan beliau adalah juga pelestari memang yang sudah cukup lama menjaga hutan mangrove supaya tetap terawat, supaya tetap terjaga demi untuk keselamatan manusia juga sebetulnya. Tapi mungkin ada keluh kesah yang ingin disampaikan oleh Bang Tony Yunizar. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Ini tempat ini berapa luas sih Bang? Kalau pemetaan tahun 2010 yang sudah kita sepakati bersama di tahun 2011 itu 118 hektar. 118 hektar. Iya, cuman Gede kan banget ya? di tahun 2014 kita kan ada pemekaran desa, sehingga secara administrasi itu diserahkan ke desa pemekaran kurang lebih seluas 5 hektar. Hanya 5 hektar dari sekian banyak tadi itu ya? Iya, karena secara letak ininya ya, secara letak batas-batas. Oke, Bang, ini sebenarnya mungkin banyak masyarakat yang sudah tahu tentang fungsi utama dari mangrove, tapi sebenarnya fungsi yang sangat penting dari melestarikan atau menjaga mangrove ini apa sebenarnya? Ya, yang pertama, yang pasti ya kalau kita di sini kan berdasarkan apa yang kita rasakan. Seperti contoh salah satunya dia selaku pemecah gelombang. Pemecah gelombang, oke. Menahan abrasi pesisir pantai. Nah, yang sekarang sudah kita lihat dibandingkan dengan di tahun-tahun 2009 atau pada saat kita pemetaan itu, ya salah satunya kembalinya ekosistem di mana sekarang sudah banyak benih-benih ikan, benur-benur ikan yang ada di dalam hutan mangrove. Oke. Sebenarnya itu bagus nggak dengan adanya banyak benih-benih ikan itu? Ya sebenarnya kalau bicara secara pelestarian ya bagus. Bagus, Tetapi kan oke. itu tinggal bagaimana pola berpikirnya kita selaku manusia. Oke. Gitu. Iya. Kalau di Bisa Lampung aja juga yang ngomong itu nggak bagus, malah nggak kan bagus gitu. ya. Ada bahkan beberapa yang mengatakan bahwa tanaman mangrove ini hama seumpamanya kan. Oh, itu gitu. sebenarnya mindset yang salah Yang gitu salah. kan. Artinya mindset ini juga mungkin giringannya udah beda kan gitu. Apakah memang hanya konsep-konsep yang dikatakan bahwa yang namanya pantai putihnya kan gitu. Kalau kita sih tetap karena komitmen kita dari awal ya tadi pelestarian alam. Terus di Lampung sebenarnya hutan mangrove seperti ini ada di mana aja? Kalau secara ini ya, karena kita kan memang ada seperti kayak komunitas. Yang saya tahu sih banyak di Lampung ini. Ada Lampung Timur, ada Lampung Selatan ya. Gitu. Tapi tetap lestari seperti ini nggak? Terawat nggak seperti yang ada di sini? Saya tidak tahu pasti ya, tetapi kan informasi-informasi yang saya dapat hanya masalahnya adalah beberapa teman-teman di sana, masyarakat di sana bisa dibilang sudah tidak bisa apa-apa. Karena? Kenapa? Karena diakui oleh perusahaan. Oh, waduh. Tetapi kan itu hanya keluhan di level bawah. Gitu.
keluhan di level bawah. Karena gini, kadang-kadang teman-teman juga selaku masyarakat juga pada saat dia menyatakan itu dianggapnya kan protes. Tapi begini Bang, melestarikan mangrove manfaatnya kan bagus untuk keselamatan manusia, ya kan? Tapi di mangrove Petengoran ini justru menjadi tempat wisata. Nah ini ide munculnya gimana nih? Jadi gini, prosesnya itu tidak semudah yang sekarang kita lihat. Oke. Ya. Itu yang sebenarnya harusnya dipahami. Kita sebenarnya konsep awal kita itu tidak ada bicara yang namanya wisata. Wisata itu sekali lagi saya tegaskan, itulah dampak, efek yang seharusnya kita syukuri, bukan kita masalahkan. Seharusnya. Emang dipermasalahin ya? Ya saya nggak tahu namanya. Kalau saya sih ngerasa saya tidak pernah mempermasalahkan, karena kembali lagi saya mengajak kawan-kawan itu ya bagaimana kita ini menjaga alam yang diciptakan Tuhan, dan kita harus bersyukur apabila itu sudah menjadi satu sisi ekonomi. Untuk melestarikan mangrove ini, kalau saya boleh bilang dari beberapa hutan mangrove yang ada di Lampung, Petengoran ini yang paling bagus, paling terawat, paling terjaga. Nah, biaya untuk merawatnya gede nggak? Kalau saya mau katakan secara finansial sebenarnya plus minus. Dari mana, sekali lagi saya harus katakan bagaimana sudut pandang kita. Kalau saya sih mengatakan yang nggak terlalu mahal. Kenapa? Karena saya katakan kita semua berdasarkan diskusi di sini. Ada beberapa rekan-rekan yang kita ajak, ayo kita berdiskusi. Berat itu kan apabila kesannya ditanggung sendiri. Kalau rame-rame jadi ringan ya. Ya, itulah seharusnya kita berbicaranya bagaimana memperkenalkan mangrove ini ke masyarakat luas gitu. Untuk merawat ini, biaya yang diperlukan apa aja ya Bang ya? Kalau kita bicara perawatan mangrove, yang pertama seperti kita pembibitan itu prosesnya dari dia kita semai itu rata-rata minimal 8 bulan baru bisa layak tanam. Yang agak kadang-kadang kita sedih itu bahwa proses penanaman itu kan tidak mudah. Saya bilang tadi itu persentase kehidupannya pun juga tidak mudah apabila proses cara menanam kita pun kadang-kadang salah. Jadi harus di tangan orang yang benar. Yang menjadi keresahan Bang Tony ada nggak? Mungkin kekhawatiran jika suatu saat seperti yang disampaikan tadi, teman-teman di luar sini yang ternyata mangrove-nya sudah diambil oleh swasta, dijadikan apa, sudah tidak lagi dilestarikan, itu ada keresahan apa Bang Tony? Kalau saya pribadi, karena saya bicara tanggung jawab saya adalah di lokasi Petengoran, ya sementara ini keluhan saya sih hanya beberapa masih ada pemikiran, mindset dan perilaku manusia yang sebenarnya itu salah. Dan itu salah dalam arti kata gini, butuh pendampingan ya. Contoh teman-teman kita yang masih melakukan pencarian cacing dengan pola-pola yang instan. Gimana tuh? Di klaster 4 sih rata-rata yang itu ya. Emang gimana cara nyari cacingnya? Contoh yang di situ, itu kan ada beberapa yang batang roboh. Nah kalau dia caranya dia mengambil cacing itu dengan menebang akar terus digali di sekeliling akar itu, ya otomatis rusak. Kedepannya akar itu kan menggantung dan tidak punya kekuatan. Nah pada saat kena angin besar ya pastinya roboh. Jadi dari hal-hal kecil seperti itu ya. Sejauh ini Bang, perhatian dari pemerintah cukup besar nggak untuk pelestarian mangrove? Kalau saya lihat ya, saya rasakan di sini ya bisa dibilang setelah ada gaungnya Pak Presiden lah ya, baru-baru ini memang saya lihat udah mulai banyak lah yang tertarik. Bahkan beberapa teman-teman juga yang di daerah lain juga terinspirasi untuk melakukan pelestarian mangrove dan menjadi salah satu ternyata bisa menjadi manfaat ekonomi itu ya setelah dia diskusi di sini. Jadi bermanfaat ekonomi itu yang sebenarnya harusnya kita syukuri gitu. Saya mau katakan begini, kita ini bisa dibilang belum banyak berbuat, tetapi tahu-tahu kita kaget. Petengoran bisa seperti ini, kira-kira kan seperti itu. Nah itu yang seharusnya jangan dulu menyalahkan orang, tapi koreksi diri dulu gitu. Apa sih yang sudah saya perbuat, apa sih yang sudah saya lakukan, kan gitu. Bukan seperti
membabi buta hanya gara-gara emosi, egois kita keluarkan, terus kita merasa bahwa kita punya kekuatan karena jabatan. Kalau Pemdanya sendiri, menurut saya, setahu saya ya dari dulu bisa dibilang peduli lah ya. Artinya peduli itu ya seperti mau melakukan aksi segala macam. Masa permasalahannya justru yang timbul ini justru baru-baru ini gitu. Apa tuh? Ya salah satunya ya tadi, apa yang kita lakukan di sini ini terkesan salah gitu loh. Yang dianggap salah apanya? Ya tadi mungkin dari sisi manajemen segala macam. Sementara fakta di lapangan kami ini nggak pernah didampingi. Itu juga gitu. Mendampingi nggak pernah. Terus tapi nyala-nyalain. Nah, kalau saya kembali lagi saya nggak mau pusing urusan itu karena sebenarnya tugas saya adalah menjaga ciptaan Tuhan. Komitmen kita awal adalah bagaimana pelestarian ini tetap dilestarikan. Nah, tapi saya potong Bang. Ini butuh biaya besar dengan luas 5 hektar tadi ya terakhir ya. Itu kan ini luasnya 113 hektar yang diambil. 5 hektar yang diambil 113 ya. Itu kan butuh biaya perawatan, biaya operasional setiap hari. Tertatih-tatih nggak nih? Kalau bilang tertatih-tatih ya sebenarnya nggak harus saya lah yang mengatakan. Kita kuncinya itu sebenarnya jujur menurut saya. Jujur dengan apa yang kita lihat. Jujur apa yang sudah pernah kita lakukan gitu loh. Jadi jangan dilihat gini ya. Ini tadinya maaf nih. Kalau saya mau ngomong orang aja nggak ada yang mau datang ke sini kan gitu. Dan saya pun sendiri hanya berupaya saja gitu, berupaya menjaga karena kita sudah ada kesepakatan di tahun 2010 dan 2011 itu bahwa setelah pemetaan ini menjadi yang namanya pertahanan hutan mangrove. Pertahanan hutan mangrove. Gitu. Ya kan, bagaimana kita mempertahankan hutan mangrove ini? Kenapa kok bisa harus dipertahankan? Karena ada satu kejadian waktu kita masih di Kecamatan Padang Cermin pada saat itu. Apa tuh? Yaitu terjadinya endemis malaria. Ya kan? Ini harus dipahami dulu gitu loh. Jadi nggak serta-merta Tony ini seolah-olah ada di sini gitu. Itu semua ada prosesnya gitu. Walaupun saya tahu proses itu mungkin banyak juga orang yang tidak mau mengakui kan seperti itu. Nah, endemis malaria itu pun bukan karena saya yang mengatakan, tapi suatu kajian. Salah satunya pada saat itu karena adanya beberapa zona hutan mangrove yang sudah mulai rusak, terus belum bisa dipergunakannya lokasi tambak itu karena baru dibuat, sehingga mungkin banyak jentik-jentik atau genangan-genangan dan beberapa pola kehidupan masyarakat yang masih belum sadar akan pentingnya lingkungan yang bersih. Jadi endemis malaria itu sebabnya karena ya salah satunya karena rusaknya hutan mangrove. Karena rusaknya hutan mangrove ya. Jadi banyak sebenarnya pemahaman yang harus diketahui oleh masyarakat sebetulnya. Bang, di penghujung obrolan kita, ini sudah dapat support dari pihak swasta udah lumayan nggak kira-kira? Kalau swasta salah satunya JAPA. JAPA itu memulai di sini di tahun 2017. Gitu. Kalau universitas ada? Kampus? Kalau dari kampus sekarang kita selain ITERA, Malahayati, Unila, terus yang terbaru UIN. Nah, yang terbaru ini sekarang dari Sumsel. Dari Sumsel bahkan. Support mereka dalam bentuk apa? Support para rekanan itu? Ya kalau saya bilang itu support ya, dia melakukan penelitian, terus melakukan kajian, terus ada beberapa yang menyusun skripsi segala macam. Menurut saya, walaupun itu sebenarnya kebutuhan mereka, tetapi bagi saya itu support. Imbasnya baik lah untuk mangrove ya. Gitu. Pertanyaan terakhir Bang, apa yang Abang inginkan baik kepada pemerintah, baik stakeholder yang terkait dengan mangrove ini, apa yang ingin Abang sampaikan? Yang pertama sih saya tidak sampai dengan teman-teman ini tidak berharap banyak lah. Artinya hanya berharap gini, coba sih manusiakan kami selaku manusia, sehingga mereka pun bisa kita anggap seorang manusia, gitu. Itu aja. Selama ini merasa dianggap nggak seperti manusia apa gimana? Kalau menurut saya cara-caranya bukan cara-cara manusia gitu. Jadi gini, bicara undang-undang saya sepakat. Tetapi pertanyaan saya, apakah undang-undang itu pernah disampaikan pada saat kami susah? Gitu. Nggak pernah kami dengar undang-undang pada saat kami susah.
Tapi setelah seperti ini banyak bener. Aturan yang Sementara muncul. setelah saya lihat undang-undang itu keluar bukan serta-merta juga, bukan baru-baru ini saja gitu loh. Jadi kalau kita bicara mau saling salahkan, ya tidak akan ketemu gitu. Oke. Yang intinya yang saya harap, kami sudah berupaya berbuat untuk melestarikan mangrove. untuk melestarikan Oke. mangrove gitu loh. Dan di sisi lain harus dipahami juga, kalau ini katanya sudah menjadi ikon, harus disyukuri, bukan dipermasalahkan gitu loh. Ini permasalahannya gimana, direbutin atau gimana sih? Ya saya nggak tahu ya, karena memang saya ini nggak terlalu pusing, cuman saya sangat nggak enak aja dengernya gitu loh. Bahkan kemarin juga beberapa kali juga seolah-olah apa yang saya lakukan di sini bukannya menjadi suatu prestasi buat kita bersama, justru jadi masalah, seolah-olah semuanya salah. Ya kan, sementara maaf, selama saya di sini saya tidak pernah kok mendapatkan penghargaan. Yang dapat itu bukan saya gitu. Yang dapat kita semua gitu. Oke. Itu Cukup ya Bang. kira-kira. Mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan didengar oleh mereka-mereka yang terkait dengan pelestarian hutan mangrove, keluhan dan harapan dari para pelestari. Jadi Bang Tony ini mewakili para pelestari hutan mangrove ya. Kan tidak sendiri, pasti banyak di belakang Abang orang-orangnya kan yang menjaga ini. Dan menjadi pelestari itu jangan bicara secara sisi administrasi. Sangat sulit, berbahaya kalau kita terpancing sisi administrasi. Saya kasih contoh. Kita bicara pelestari seolah-olah kelompok yang sudah mendapatkan bantuan pada saat usulan. Belum tentu mereka pelestari, saya berani katakan gitu loh, karena itu nyata gitu. Jadi di antara para, jadi bisa jadi, oh iya ini kelompoknya hanya 10 atau 13 orang, tapi belum bisa jadi fakta di lapangan bisa lebih. Kenapa? Caranya bagaimana? Caranya adalah ajak mereka untuk bagaimana bisa paham itu, bagaimana caranya supaya mereka juga bisa memenuhi ekonominya. Kalau hanya bicara pelestari berdasarkan program bantuan ini berat. Bisa jadi pelestari dadakan nggak kalau kayak gitu? Dan itu banyak. Tiba-tiba jadi pelestari mangrove aja ya. Kita ini harus jujur dulu lah. Kuncinya hanya jujur. Saya minta jujur gitu. Karena beberapa teman-teman jujur itu dalam hal pelestarian ini gitu loh. Jadi jangan cari posisi aman dong kan gitu. Baik. Jangan bersama pimpinan seolah-olah nggak tahu. Ya kan, kasihan lah pimpinan-pimpinan kita yang di atas sana gitu kan. Jangan bohong lah. Saya sih sekali lagi saya ngomong, saya mau katakan begini, kalau hanya berharap saya keluar dari lokasi ini tidak masalah. Tapi saya harus pertanyakan dulu siapa yang akan bertanggung jawab meneruskan. Karena selama saya di lokasi ini belum pernah saya lihat orang yang mau bertanggung jawab secara penuh. Itu masalahnya. Dan yang harus dipahami, kenapa kok dikit-dikit Tony kalau bicara, karena saya selama ini pelayan mereka gitu loh. Bukan Tony yang muncul namanya hebat gitu loh. Saya ini hanya melayani gitu loh. Karena memang saya sendiri setelah merasa di sini, tugas saya aja melayani sesama manusia yang inti akhirnya itu sebenarnya saya melayani Tuhan. Itu aja gitu. Jadi nggak usah dibesar-besarkan. Kalau kita mau duduk bareng ya duduk bareng yang sehat. Kalau ada masalah kami ini ya tolong bagaimana caranya didampingi supaya lebih baik. Itu yang saya pengen. Intinya tujuannya adalah untuk tetap melestarikan mangrove supaya tetap terjaga. Dan saya pribadi ya mohon maaf lah apabila mungkin apa yang saya lakukan di sini juga justru menjadi kesalahan. Tetapi pribadi saya dan kawan-kawan harus katakan kami tidak pernah ingin mencari masalah. Karena niat awal kami di sini adalah hanya bagaimana kejadian pada saat 2010 adanya endemis malaria tidak terjadi lagi di desa kami, dan itu nyata terjadi. Kalau mau berhitung rugi untungnya silakan Anda hitung. Belajar dari pengalaman yang ada ya. Baik. Makasih ya Bang Tony. Sukses selalu, semangat selalu, mudah-mudahan ke depan karena memang selalu support. Dan saya pengen seperti inilah ya. Artinya
tahap demi tahap itu memang harus bersama. Jangan cuman satu kali habis itu berapa tahun baru datang ya lagi. itu yang sulit saya mau jelaskan gitu. Sebenarnya Karena selalu saya ada bukan progres bidang ya. seperti itu. Baik Bang Tani, mudah-mudahan Oke. lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Terima Iya, kasih, salam makasih, juga buat Mbak teman-teman Novi. pelestari yang lain. Kawan-kawan Sukses yang selalu masih untuk semua. mangrove. Amin. Amin. Terima kasih dan pemirsa, demikianlah obrolan saya dalam channelnya Novi Balga bersama pengelola atau pelestari mangrove yang ada di Mangrove Petengoran Pesawaran. Kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya dengan tema dan narasumber yang berbeda. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja channelnya Novi Balga yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.